next time. Assalamualaikum semuanya, jumpa lagi sama Aufa. Hari ini kita akan masuk ke pembelajaran baru, yaitu usaha dan energi ya. Tapi kita akan pisah si bagiannya, kita akan belajar usaha dulu di video kali ini. Jadi usaha itu apa? So let's check it out aja ya. Kalau misalkan kalian belajar buat ujian gitu kan ya, kalian pastikan mikir keras. Nah, itu dalam bahasa Indonesia udah disebut dengan berusaha ya. Jadi otak kita bekerja, makanya udah disebut dengan usaha kayak gitu. Lalu kalau misalkan kalian mendorong dinding ya. Nah, ngedorong dinding itu kan walaupun kalian ngedorong sekeras apapun dindingnya kagak gerak gitu kan ya. Nah, kalian udah sampai keringetan, itu dia tidak gerak. Nah, apakah ini disebut dengan usaha di fisika? Nah, usaha pada fisika ternyata dua yang tadi itu enggak ya. Jadi walaupun kalian udah mikir keras, capek, keringetan gitu ya, itu ternyata tetap tidak disebut usaha dalam fisika. Jadi apa sih usaha dalam fisika itu? Usaha dalam fisika ini kita artikan sebagai gaya yang dikenakan pada suatu benda sehingga benda mengalami perpindahan. Ya, jadi kata kuncinya ada pada gaya dan perpindahan. Nah, kalau kita formulasikan itu bisa kita tuliskan seperti ini guys. Jadi usaha dalam bentuk diferensial itu adalah dw sama dengan f.ds ya. Untuk memecahnya kita harus integralin kedua ruas sehingga kita dapetin integral dw sama dengan integral f.ds. Oke, nah integral dw sendiri di sini adalah w integral fds ya, integral fds ya, dimana f itu adalah vektor, s itu vektor, jadi vektor dot vektor ya hasilnya skalar. So w nya di sini nggak tebel ya, kalau nggak tebel itu kan artian skalar ya. Oke, nah jika gaya yang kita perhitungkan tadi itu konstan dengan si s-nya sudutnya, maka kita akan mendapatkan, jadi f-nya bisa keluarin karena dia konstan, kemudian integral ds ya s ya karena dia membentuk sudut yang konstan, so kita dapat f dot s. Nah ini adalah formulasi atau rumusan yang sering dipakai oleh bapak ibu guru ya di sana, f dot s. Oke, aku akan ungkap sedikit demi sedikit kenapa sih aku tadi ngambilnya dari dw, kemudian ada integral di sini. Kita akan mulai dari yang ini dulu ya, w sama dengan f dot s. Oke, kalau kalian masih ingat di vektor, dot itu berarti cosnya ya, jadi skalarnya dikali cos theta ya. Nah di sini, di mana theta adalah sudut antara f dan s. Oke, nah jika f dan s-nya itu sejajar, f sejajar s, maka gambarnya kayak gini contohnya. F-nya ke kanan, kemudian si bendanya juga ke kanan, berarti kan dia sejajar. Nah, kalau dia sejajar, maka sudut antara F dan S ini kan 0 derajat ya, karena sama-sama ke kanan gitu ya. Nah, karena 0 derajat, cos 0 berapa guys? Ya, cos 0 adalah 1 ya, jadi ini cos theta-nya itu nilainya 1. Karena nilai 1 berarti ini W sama dengan F kali S kali 1, berarti F kali S aja. Nah, ini kalian boleh pakai rumusan ini kalau misalkan dia langsung sejajar ya, jadi tinggal kaliin aja. Misalkan ini 10 Newton, ini perpindahannya 2 meter ya 20 kayak gitu doang. Nah, gimana kalau F-nya tidak sejajar dengan S gitu ya? Kalau tidak sejajar dengan S, contohnya gambarnya seperti ini. Jadi ini ada S-nya ke samping, kemudian gayanya ditarik ke atas. Jadi contohnya misalkan kalian narik mobil mainan gitu ya, mobil-mobilan. Kan si mobil-mobilannya juga ke kanan kan, kagak ngangkat gitu ya. Nah, kalau dia ke kanan tapi gayanya yang kamu kasih itu tarikan ke sana. Bagaimana caranya? Nah, tips dari aku adalah ambil gaya yang sejajar dengan S. Jadi cari komponennya, komponen F itu berarti kita harus proyeksiin ya. Ingat proyeksiin berarti dia bisa ke sini ya. Set ke sana dan juga ke atas. Oke. Nah, ini karena deket dengan alfa berarti di sini nilainya F cos alfa gitu ya, the cos jasin. Kemudian yang ke atas ini berarti F sin alfa ya. Oke. Kalau kalian bingung pelajarin vektor lagi atau buka materi aku yang vektor ya. Nah, oke, karena udah ke samping kanan itu S, berarti yang ke samping kanan sin atau cos? Iya, yang cos ya. Jadi di sini kita ambil aja W-nya sama dengan F yang cos alfa dikali S. Lah cos theta-nya kok nggak ada? Karena cos theta kan nilainya 1, karena F cos alfa sama S-nya nilainya udah 0 derajat gitu ya. Makanya nggak aku tulis lagi. Oke, itu dia untuk penguraian yang bagian skalar ini. Kita akan
langsung ke contoh soal ya. Jadi di sini ada sebuah balok masanya 1 kg di atas lantai licin. Jika gaya mendatar 2 Newton digunakan untuk menarik balok, maka usaha yang dilakukan agar balok berpindah 3 meter. Oke, kita tulis dulu ya. Yang diketahui adalah massa 1 kg, kemudian ada gayanya 2 Newton sama S-nya 3 meter ya. Yang ditanya W-nya. Nah, kita jawab dulu di sini. Clue-nya adalah gaya mendatar ya. Karena dia mendatar berarti gaya sama S-nya sejajar. So, kita bisa langsung pakai Fs. F-nya adalah 2, S-nya 3 ya. Jadi 6 Joule. Selesai. Masanya nggak guna. Oke. Kita langsung aja ke soal nomor 2, di mana seorang anak menarik sebuah kereta dengan gaya tetap 40 Newton. Besar usaha yang dilakukan anak itu jika arah gaya membentuk 37 derajat dengan perpindahannya. Dan benda berpindah sejauh 5 meter ya. Oke, seperti biasa diketahui dulu ya. Yang pertama adalah gaya berarti F. Kemudian ada arah gayanya, ini berarti alfanya 37 derajat. Kemudian ada perpindahannya yaitu 5 meter ya, S. Oke, yang ditanya adalah usaha berarti W-nya, work-nya ya. Kita jawab dulu ya. Nah, gambarnya kayak gini. Kenapa aku langsung gambarin sama? Ya karena di sini tulisannya arah gaya membentuk sudut dengan perpindahannya ya. Jadi ini ada sudutnya, ini perpindahannya, oke. So, kita dapat sama kayak yang tadi, jadi W-nya adalah F cos alpha dikali S-nya ya. Nah, kita kasih tahu F-nya 40, cos 37 kali 5. Cos 37 itu adalah 4/5. Sehingga kita dapetin 5 sama 5, coret ya. Kemudian 4 sama 4, 16, berarti 160 Joule. Oke, jawabannya adalah yang A. Kita akan lanjut ke soal yang ketiga, di mana di sini ada pertanyaan, seorang anak menarik sebuah kereta, oke, gayanya tetap 40 Newton, searah perpindahannya. Besar usaha yang dilakukan anak selama 2 second jika benda bermassa 8 kilo. Oke, kita jawab aja, gayanya tetap berarti F-nya 40, searah perpindahan berarti nanti tetanya 0 ya guys, kemudian ada T-nya 2 second, kemudian ada massa itu M adalah 8 kilo. Oke, kita yang ditanya tetap usaha, so kita langsung jawab aja. Karena tetanya 0 atau alfanya 0 boleh, maka kita langsung dapat W itu F kali S ya. Ini searah ya, berarti WFS. F-nya berapa? 40, tapi S-nya kok nggak ada. Nah, karena S-nya nggak ada, berarti kita cari S-nya dulu ya. S di sini ingat ada usaha yang dilakukan selama berapa second ya. Nah, berarti kita bisa dapetin S-nya itu sama dengan V0 T plus setengah AT kuadrat gitu ya. Karena yang ada hubungannya T itu adalah ini ya. Kemudian V0-nya 0 kalau tadinya diem ya. Kemudian A-nya nggak ada, berarti kita harus cari dulu ya. A-nya kita cari pakai FMA. So, kita dapat F-nya 40, masanya adalah 8, sehingga kita dapetin A-nya itu 5. Nah, kita masukin ke sini ya, V0-nya 0 setengah kali 5, T-nya adalah 2 second. Nah, 2 kuadrat itu 4, 4 bagi 2 itu 2, 2 kali 5 berarti 10 ya. Oke, ini 10 meter, masukinlah ke sini, gayanya tadi 40 kali 10, jadi jawabannya adalah 400 Joule. Itu dia jawabannya, dan ini mengakhiri untuk sesi usaha bagian ini. Habis ini masih ada lagi ya, karena tadi kan ada yang dot, ada juga yang integral. Apa itu artinya? Stay tune terus di channelnya Aufa. Jangan lupa subscribe, like, and comment. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.